Oke, ketemu lagi dengan saya. Ini pertemuan ketiga toksikologi. Nanti ketemu saya lagi pertemuan 7 ya, sebelum UTS. Oke, ketemu saya 2 kali aja untuk kuliah ini. Ya, hari ini saya akan membahas tentang toksikologi eksperimental, kaitannya untuk ini ya, evaluasi keamanan obat. Nah, dalam tahap preklinik. Nah, kalau preklinik itu artinya tahap sebelum ke manusia. Jadi nanti banyak melibatkan hewan uji, misalnya tikus, mencit, kelinci, kera, dan sebagainya. Termasuk nanti sel-sel juga ya, pakai sel lain juga bisa digunakan. Ya, ini pengantar clinical trial atau uji klinis ini ya. Tahapannya itu kalau tahapannya ini, jadi ada namanya uji preklinis, ini yang melibatkan sel lain, kemudian in vivo, pada tikus atau hewan lainnya, itu disebut sebagai tahap preklinik. Nah, tahap ini diperlukan sebelum obat tadi itu diberikan kepada manusia. Nah, pada tahap manusia dengan jumlah sampel sedikit ini disebut sebagai fase 1. Ini berjalan beberapa bulan. Dan fase 2, sampel lebih banyak. Fase 3, sampel lebih banyak. Kemudian pada kondisi tertentu. Kemudian fase 4, ini artinya obat sampai sini itu udah dirilis. Sudah disetujui. Nah, fase 4 itu disebut juga sebagai namanya post-marketing surveillance. Jadi, sambil obat beredar, sambil tetap dimonitor ya obat-obat yang beredar tadi. Jadi dia tetap ada pemantauan terhadap obat-obatnya, apakah ada laporan efek samping khusus atau apa. Nah, itu walaupun obat sudah disetujui beredar, tetapi juga tetap ada namanya post-marketing surveillance, jadi pengawasan setelah pemasaran. Tentang uji klinis, ada pertanyaan enggak? Oke, jika tidak, nah ini adalah uji klinis pada manusia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas hanya di sini, yaitu uji preklinik. Ini adalah yang melibatkan sel lain atau hewan uji tadi. Jadi di sini tidak melibatkan manusia. Uji preklinis ya. Jadi studi preklinis atau penelitian preklinis ini dilakukan untuk menentukan efek farmakologis dan toksikologi sebelum dimulainya studi pada manusia. Jadi obat itu harus punya manfaatan, tapi juga selain itu obat juga harus aman. Nah, untuk menjamin keamanannya, obat perlu diuji toksikologinya dulu. Nah, tadi saya sudah katakan, uji preklinis bisa berupa ini ya, melibatkan sel lain, sel-sel kultur gitu, atau disebut sebagai in vitro, atau juga melibatkan hewan yang disebut sebagai in vivo. Nah, tujuan dari cell line study ini adalah untuk melihat aktivitas dan toksisitasnya. Sedangkan untuk yang dilibatkan hewan, itu juga bisa melihat toksisitas dan ini ya, eliminasinya. Nah, untuk studi animal ini melibatkan rat, ini tikus ya. Kalau mice itu baru mencit, jadi beda. Kemudian anjing dan kera. Nah, obat-obat tertentu itu kadang hewannya beda. Jadi karena obat yang dipelajari pun berbeda. Jadi misalnya pada obat obat namanya ada PPI ya, ada namanya omeprazol. Nah, dia itu justru diujinya ke anjing. Terus untuk obat yang kayak obat antihistamin, dia diujinya ke guinea pig atau marmut. Jadi tergantung dari jenis obatnya kemana. Nah, obat-obat yang promising atau berpotensial tadi itu seringnya disimpan berdasarkan uji pada tikus atau pada anjing. Setelah itu obat aman, kemudian obat tadi berefikasi,
Kemudian obat diformulasi, kemudian misalnya dibuat tablet, kapsul, atau injeksi. Setelah uji preklinik ini selesai, kemudian dikirim ke ini namanya regulator authorities. Jadi namanya badan regulator, kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration. Kalau di Indonesia namanya Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini sebagai namanya IND atau Investigational New Drug. Yang kemudian itu akan berlanjut ke uji klinis. Ya, sampai sini paham posisinya uji preklinik dan apa saja yang ada di sana. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Tadi masih ingat ya, ini proses pengembangan tahap preklinis. Tadi saya bilang ada preklinis. Tadi ya ingat kepanjangannya IND apa? Investigational New Drug ya, Pak? Oke, ini ada tulisannya ya. Ya, tadi masih ingat di tahap preklinis tadi ada ini ya, ada sintesis. Pertama obat disintesis, kemudian obat diuji toksikologinya, kemudian ada preformulasi, kemudian ada formulasi awal, kemudian validasi pengembangan metode, uji stabilitas, degradasi, semua ini adalah uji preklinis. Nah, setelah tadi udah lengkap, kemudian diajukan kemana tadi? Masih ingat apa namanya kalau di Amerika atau di Indonesia? FDA, Pak. FDA atau di kita namanya Badan POM PPOM. sebagai IND ya, Investigational New Drug Application. Setelah disetujui, barulah dia masuk ke tahap uji klinis. Nah, di tahap uji klinis pun di sini sibuk ya, jadi formulasi dimodifikasi hingga akhirnya menjadi formulasi final, kemudian validasi itu dilakukan, studi stabilitas degradasi, dan lain-lainnya. Nah, setelah uji klinis tadi ada berapa? Ada berapa fase? Ada 4 fase. Ada 4 fase. Nah, kalau yang saya bilang tadi, tahap 4 namanya, nama lainnya apa? Post-marketing, Pak. Post-marketing surveillance ya, oke. Berarti kalau di sini, kalau lihat grafik ini secara keseluruhan, yang di sini fasenya berapa? Fase apa aja yang di sini? Kalau lihat grafik ini, gambar ini. Mas, tanda tangan nomor 15. Oke. Ini amplopnya. Sorry ya, ntar. Udah? Satu aja? Ya, satu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya. Oke, kalau lihat gambar ini, berarti di tahap klinis yang ini fase berapa aja saya tanya? Halo? Coba nih lihat. Ini ada 4 fase. Tahap 4 namanya apa? Post-marketing surveillance. Post-marketing surveillance. Oke. Kalau grafiknya gambarnya seperti ini, oke kan? Berarti yang di sini ini fasenya fase apa aja yang di sini? 1 sampai 3 mungkin, Pak. 1 sampai 3. Nah, itu maksud saya. Karena sebenarnya setelah 1 sampai 3, setelah dia lolos tahap 3, dia berubah status. Dia akan diaplikasikan menjadi namanya new drug ini ya, application ya. Jadi bukan investigational lagi, tapi udah new drug. Nah,
Setelah itu disetujui, nah sambil dia beredar, tapi tetap ada proses namanya ini adalah fase 4. Nah itu, ini adalah post marketing atau after marketing. Jadi di sini adalah ini ya, tetap dipantau obat-obat setelah beredar atau disetujui tadi. Nah, tujuan dari uji preklinis ini mendeteksi toksisitas yang nyata, kemudian mengidentifikasi, menjelaskan dan mendeteksi bahaya, apakah bahaya tadi itu terbalikan atau reversible, dapat dipantau secara klinis atau tidak. Nah itu. Kemudian menetapkan estimasi dosis respon farmakologi, mengkaji distribusi obat ke sistem organ, mengidentifikasi jalur metabolisme, farmakokinetik, dan eliminasi, kemudian mengkaji karsinogenisitas, toksisitas reproduksi, dan potensi teratogen. Ini nggak perlu dihafalkan ya, yang penting kalian paham. Nah, jenis pengujian preklinis ini bisa berupa jangka pendek atau angkut, satu lagi adalah jangka panjang atau kronis. Nah, untuk yang jangka pendek, ini untuk menentukan aksi farmakologis dan toksisitas. Sedangkan untuk yang jangka panjang, ini pada hewan ya, ini untuk mencari kemungkinan efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan jangka panjang, seperti karsinogenisitas atau pada reproduksinya. Ya, sekarang tadi ada dua ya, ada pengujian pakai sel line dan menggunakan hewan. Ya kan? Kalau yang menggunakan sel line atau tabung reaksi itu dinamakan sebagai in vitro. Ya. Jadi ada in vitro dan ada in vivo. Jadi kalau tidak melibatkan hewan alias menggunakan sel line atau tabung reaksi itu disebut sebagai in vitro. Nah, ini ada uji namanya adalah reaktif asil glucuronide atau RAG. Nah, ini untuk mengecek adanya ini ya toksisitas namanya idiosinkratik. Jadi ini adalah suatu efek samping yang tidak terprediksi ya. Kita tidak tahu mekanismenya, tapi itu terjadi. Jadi obat-obat itu diuji benar nggak dia menyebabkan toksisitas idiosinkratik atau menyebabkan reaksi efek samping yang tidak terduga tadi itu. Nah, ini ada beberapa contoh obat yang mengandung gugus karboksilat. Nah, dia menyebabkan reaksi idiosinkratik yang jarang tapi serius. Nah, itu disebut sebagai IDT ini ya, idiosinkratik drug toxicity. Nah, metode ini sederhana, kemudian sensitif, dan bisa mengecek senyawa dalam jumlah banyak atau namanya high throughput. Nah, ini beberapa contoh, ada namanya bromfenac, ada amfenac. Kemudian ada ketoprofen. Dari ketiga ini yang kalian pernah dengar apa? Yang menurut Anda terkenal? Dari ketiga ini mana yang paling terkenal? Ketoprofen ya, Pak? Ketoprofen ya. Ketoprofen terkenal, mengapa kok bisa terkenal dia? Dibanding dua temennya, kenapa? Kalau yang belakangnya anak, kalian tahunya apa? Diclofenac. Oke, good ya. Jadi diclofenac, ketoprofen dia yang terkenal. Tapi bromfenac, amfenac ini tidak terkenal ya. Tahu nggak alasannya mengapa tidak terkenal dan ketoprofen dan diclofenac terkenal? Karena apa kira-kira? Jawabannya gampang ya. Karena obat bromfenac dan amfenac ini tidak beredar atau suatu jika beredar itu sudah ditarik gitu ya. Sehingga kita nggak pernah dengar obat itu sehingga tidak populer. Nah, mengapa bromfenac dan amfenac ini ditarik? Nah, ternyata dia mempunyai reaksi RAG ini yang tinggi ya. Kita lihat. Ini ada kontrol. Kemudian setelah 24 jam dia dikasih obat tadi, ternyata dia ini ya reaksi di RAG itu
ternyata dia meningkat tinggi. Nah itu. Nah kalau yang dia justru meningkat ini artinya dia bisa menginduksi toksisitas IDT ini gitu. Sehingga kita lihat dibandingkan dengan ini ya, dibandingkan dengan kontrolnya tadi yang dia yang tanpa diberi obat, dia tinggi sekali ya, signifikan. Sedangkan pada ketoprofen dia tidak, yang diberikan ini pun dia tidak ada ini ya, hampir sama lah intinya. Sedangkan pada amfenak dia bisa, intinya jika ada suatu reaksi dikasih dengan amfenak, dia menyebabkan IDT ini. Dibuktikan dibandingkan dengan yang tanpa obat dia meningkat tajam. Ya, sampai sini paham tidak membaca grafik dan prinsipnya? Paham, Pak. Oke, jadi ini untuk mengecek toksisitas idiosinkratik ya. Jadi seperti tadi ada reaksi efek samping yang tidak terduga. Jadi seperti itu. Jadi kalau semacam ini kan berarti sangat bermanfaat ya uji in vitro ini, karena dengan tahu ini di awal, jadi kita tidak perlu melanjutkan obat ini gitu untuk diteruskan ke uji-uji yang berikutnya gitu. Jadi inilah prinsipnya mengapa pentingnya menilai keamanan. Kemudian ada namanya uji sitotoksikositas in vitro. Lagi ya, ini ada namanya adalah reaksi bahaya satu obat terhadap jantung, namanya kardiotoksisitas. Nah, ini menggunakan HERG assay. Nah, tahu ya, jantung itu kita punya namanya rekaman EKG ya, elektrokardiogram. Nah, dia itu ada namanya interval adalah QS. Nah, itu. Ini adalah jalur, QT ya. Ini QT interval. Jadi untuk yang ini adalah yang jantung normal. Sedangkan kalau yang ini tidak normal. Itu namanya adalah QT prolongation. Jadi ada perpanjangan interval QT gitu. Nah, obat-obat yang bisa menyebabkan QT prolongation itu artinya obat yang berbahaya karena dia menyebabkan toksik pada jantung. Nah, obat-obat yang menginduksi QT prolongation itu ternyata banyak. Nah, yang beredar dan akhirnya dia ditarik karena diketahui dia menyebabkan aritmia atau QT prolongation atau namanya ini ya, Torsades de Pointes. Nah, ini adalah salah satu bentuk toksisitas kardio. Nah, sekarang udah ada namanya uji ini ya, HERG-assay. Jadi pada sistem ini, pada kultur sel itu dikasih ini ya, gen penyandi HERG. HERG itu adalah human ether agogo related gene. Nah, dia akan menyandi suatu ini ya, kanal kalium teraktivasi voltase. Nah, yang mana jika ada obat yang dia itu reaktif atau dia itu berikatan kuat dengan ini HERG ini, protein ini, berarti dia ini jelek karena dia bisa menyebabkan kardiotoksisitas. Nah, sehingga ketika ada, misalnya kita ada kandidat obat ya, ketika dia diuji ke HERG-C, ternyata dia reaktif, dia berinteraksi kuat dengan si HERG ini. Nah, dengan tahu itu sejak awal, kita bisa hati-hati ya, oh obat ini bisa ke depannya bisa menyebabkan QT prolongation atau berbahaya pada jantung. Ya, silakan pada pertanyaan untuk yang HERG assay. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, berarti kalau yang idiostratik itu dia efek tidak terduganya bisa muncul di seluruh organ tubuh, Pak? Oh ya, jadi reaksinya itu tidak spesifik juga gitu.
Jadi sebenarnya reaksi idiosinkratik ini macam-macam, bisa mempengaruhi. Misalnya adalah ini ya, kalian tahu SJS nggak? Sindrom Enggak, Pak. Stephen Johnson, nah itu. Pernah dengar? Enggak, Pak. Saya belum pernah, Pak. Oke, itu kalian tulis saja itu SJS Stephen Johnson tuh efek samping salah satu efek obat samping salah satu efek samping obat idiosinkratik. Ya, dia bisa mempengaruhi seluruh organ. Ya, silakan yang lain. Jelas ya tadi siapa yang nanya ya? Ya. Silakan ada pertanyaan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Untuk yang ini kardiotoksisitas jelas? Oke, saya lanjut ya. Setelah tadi ada uji in vitro, kemudian kita lari ke uji in vivo. Nah, dalam uji in vivo penting untuk memilih spesies ya. Jadi spesies apa yang akan kita gunakan. Jadi udah ini ya. Ya. Nah, ini bisa tergantung dari ini ya. Uji in vitro itu bisa untuk uji in vivo itu bisa untuk mengecek toksikologi umum, misalnya dia melihat ke organ target yang disasar toksisitasnya apa. Kemudian ini ya, perkembangan dan reproduksi. Jadi apakah dia mempengaruhi kesuburan atau kinerja reproduksi sehingga akan mengganggu perkembangan embrio janin, neonatus. Kemudian bisa mengecek juga toksikologi genetik. Jadi misalnya kaitannya dengan potensi mutasi atau kanker. Kemudian ada ini ya, karsinogenisitas. Jadi ini bisa memicu kanker atau tidak. Nah, biasanya waktunya 6 bulan, kemudian lebih dari 2 spesies, dan rute pemberian yang diberikan juga harus sama sesuai apa yang direncanakan. Nah, terakhir itu adalah uji teratogenik. Teratogenik tahu uji apa? Atau suatu obat kalau bersifat teratogen artinya apa? Tahu tidak? Coba. Berbahaya untuk ibu hamil dan menyusui, bukan, Pak? Berbahaya pada janin. Ya. Teratogenik itu artinya obat tadi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan janin. Jadi ketika bayi lahir, tahu ya, kalian tahu obat thalidomid? Pernah dengar nggak? Belum tahu ya. Jadi ceritanya gini, tahun sekitar 50-60-an itu ada obat namanya thalidomid. Itu menyebabkan tragedi ya. Jadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Jadi pada saat itu ada obat namanya thalidomid. Kemudian dia itu sebenarnya obat untuk anti mual pada ibu hamil. Jadi obat itu sangat populer ya karena manjur. Jadi hampir semua wanita hamil di dunia itu dia mengonsumsi thalidomid. Tapi kita tahu ya bahwa pada orang ibu mual muntah itu pada kehamilan kan biasanya awal-awal kehamilan, jadi trimester pertama gitu. Nah, setelah dilahirkan, bayi-bayi dilahirkan, itu ternyata organ organ pergerakannya, jadi nggak punya tangan, nggak punya kaki, nah seperti itu. Jadi ada gangguan pertumbuhan pada organ-organ organ-organ penting, termasuk biasanya adalah tangan dan kaki. Nah itu. Nah jadi itu diamati dan itu membuat kehebohan. Jadi setelah dirunut akhirnya
ketahuan bahwa itu adalah penyebabnya thalidomid. Kalian bisa searching di Wikipedia atau di Google, itu sangat populer ya. Dan akhirnya thalidomid akhirnya ditarik, kemudian sekarang untuk uji obat baru, dia harus melewati uji teratogen supaya untuk menghindari efek tragedi thalidomid tadi, kayak itu. Jadi pada uji teratogenik ini obat tuh diuji pada tikus betina yang hamil atau saat juga menyusui. Nah itu biasanya obat digunakan sampelnya adalah tikus atau kelinci. Ya, ini ada beberapa uji preklinis sebelum uji klinis fase 1, meliputi uji farmakodinamik, farmakokinetik, toksisitas dosis tunggal pada 2 spesies, toksisitas dosis berulang pada 2 spesies minimal 2 minggu, kemudian toleransi lokal, dan studi teratogenitas jika tersebut disertakan dalam studi. Nah, ini untuk yang sebelum uji fase 2, yaitu adalah studi genotoksisitas. Jadi, apakah mempengaruhi gen, misalnya mutasi atau karsinogen. Yang berikutnya adalah dosis berulang. Nah, sekarang kita masuk ke studi preklinis in vivo yang disarankan oleh Badan POM. Jadi, ketika misalnya ada suatu perusahaan farmasi, dia mau mendaftarkan obat, dia harus diuji ini pada in vivo level ya. Jadi dia harus mengecek toksisitas akut oral. Nah, uji toksisitas ini dibagi menjadi 3 ya. Ada akut oral, subkronis oral, dan kronis oral. Ingat-ingat ya, akut, subkronis, dan kronis. Kemudian tadi ada uji teratogenisitas, jadi uji pada betina hamil. Kemudian ada uji sensitisasi kulit. Ini iritasi mata, akut dermal, dan mukosa vagina. Kalau ingat dermal berarti organ apa ini? Jaringan apa? Kulit bukan, Pak? Iya, kulit. Pak. Oke, kulit. Kemudian ada mukosa vaginal. Kemudian ini uji iritasi. Kemudian ada lagi namanya uji toksisitas. Nah, ini akut dermal dan subkronis dermal. Oke ya, jadi tahu bedanya sekarang. Coba dilihat lagi uji-ujinya ada berapa, coba hitung. 10, Pak. 10, Pak. 10, oke. Coba tak mundurin, apa aja. Tadi yang pertama uji toksisitas, apa tadi? Uji toksisitas akut oral. Oke, kemudian Uji toksisitas kronis subkronis oral. oke, yang ketiga Kronis Uji toksisitas kronis oral. Toksisitas kronis kronis oral. oral. Oke, berikutnya Teratogenitas. Teratogenis. Oke, berikutnya Sensitivitas kulit. dermal, oke ya. Terus berikutnya Iritasi mata. Iya, iritasi mata. Kemudian tadi iritasinya ada banyak. Ada lagi iritasi apa? Iritasi akut mukosa. Akut dermal. Sama Dermal, Pak. Oke, akut dermal sama satu lagi tadi apa? Mukosa Mukosa vagina. Vagina. Oke. Berikutnya tadi terakhir. toksisitas akut dermal. Toksisitas akut dermal dan subkronis dermal. Oke ya. dermal. Oke, tadi yang ketinggalan ini ya, sensitisasi kulit namanya. Oke. Ya, toksisitas nih, ini ada 3, akut subkronis, kronis oral, kemudian teratogenisitas, sensitasi kulit, ini iritasi, ada mata, akut dermal, mukosa vagina, dan toksisitas dermal ini ada akut dan subkronis. Oke ya, paham di sini. Jadi beda, ini sensitisasi kulit, kalau yang ini toksisitas kulit gitu. Jadi beda. Ya, 10 ini adik-adik minimal tahu ya. Jadi makanya saya uji tadi.
Artinya ini penting. Jadi uji-uji ini adalah uji wajib jika mau daftar lewat ke Badan POM. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan secara garis besar uji-uji ini. Untuk uji detailnya nanti adik bisa baca peraturannya langsung, termasuk hewannya apa aja dan bagaimana teknisnya. Nanti saya berikan filenya. Oke, yang saya mau katakan di sini, uji toksisitas ini biasanya itu menggunakan tikus ya. Ingat ya, tikus bukan mencit ya. Jadi untuk yang roden, jadi ada yang namanya sampel hewannya itu ada namanya roden. Roden itu hewan pengerat. Nah, itu bisa tikus, termasuk kelinci atau marmut. Jadi itu termasuk hewan pengerat. Kalau non roden misalnya itu kera atau anjing. Nah, untuk yang roden itu yang dipakai adalah tikus. Tikus itu rat ya. Bukan mice. Mice itu mice itu Inggrisnya, kalau di Indonesianya itu mencit gitu. Jadi pakai adalah tikus atau rat. Ya, berikutnya saya uji berdasarkan masing-masing. Tadi toksisitas itu ada 3, ada akut oral, subkronis oral, dan kronis oral. Nah, untuk yang akut oral, ingat aja kalau akut itu berarti dalam waktu yang singkat ya. Dalam waktu yang singkat, dia diuji dalam dosis tunggal atau dosis berulang, dan tidak lebih dari 24 jam. Nah, setelah itu diamati, setelah diberikan obat baru tadi, ada nggak ininya, efek toksisitas akut oralnya. Nah, itu uji ini digunakan untuk menetapkan LD50. Kemudian subkronis oral dan kronis oral, apa bedanya? Kalau subkronis oral ini tujuannya adalah untuk mengamati efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Jadi kalau akut tadi belum tampak, nah bisa cek di uji subkronis ini. Nah, kalau yang tadi 24 jam ya kalau akut, nah kalau ini dia diberikan sediaan ujinya berulang dalam waktu yang lebih lama juga. Ini tujuannya adalah untuk menentukan dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau no observed adverse effect level, NOAEL. Jadi ini ya, sering dengar kalian bakal besok sering dengar. Nah, ini adalah menentukan NOAEL, dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Kemudian mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas setelah pemeriksaan dan uji berulang dalam jangka waktu tertentu. Nah, subkronis oral ini ada 2. Jadi subkronis oral singkat atau yang waktunya adalah 28 hari, satu lagi itu yang 90 hari. Nah, ini pada rodensia atau hewan pengerat. 28 hari berarti berapa bulan? 1 bulan kurang. Ya, 1 bulan ya kira-kira. 90 hari berapa bulan? Kira-kira 3 bulan. Ya, jadi subkronis oral itu bisa 1 atau 3 bulan. Ya. Nah, berikutnya ditulisnya kronis. Nah, kronis berarti ingat aja dia adalah waktunya panjang ya. Jadi di sini ditulis adalah maksimal 12 bulan. Nah, itu. Nah, selama 12 bulan itu obat diberikan, kemudian diamati setiap hari untuk menentukan toksisitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi efek toksik yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas subkronis, mengkarakterisasi toksisitas sediaan uji yang dipaparkan dalam waktu yang lama dan berulang, kemudian menentukan NOAEL, jadi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik tadi. Ya, uji ke berapa ini? Keempat. Uji teratogenitas. Nah, jadi ingat tadi uji pada betina hamil ya. Ini adalah untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus. Fetus itu adalah yang dikandung tadi ya. Yang terjadi karena pemberian sediaan obat selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Biasanya trimester berapa pembentukan organ? Halo? Trimester kehamilan ada berapa? 3, Pak.
Ada 3, Pak. Ya kan 9 bulan berarti trimester berarti 3. Nah, pembentukan organ kira-kira di trimester berapa? Coba 1 atau 3? 1. Ya, 1 ya. Di sana membutuhkan organ. Kalau 3 itu tinggal pembesaran doang ya, tinggal penyempurnaan gitu. Jadi yang kritis itu adalah pada trimester awal. Itu yang justru di sana pembentukan organ-organ penting. Nah, ini untuk ini ya. Abnormalitas juga untuk bagian luar fetus, termasuk jaringan lunak serta kerangka. Pada prinsipnya, obat tadi, sediaan uji tadi, diberikan dalam beberapa tingkat dosis, misalnya berapa konsentrasi gitu ya. Pada kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan. Itu diberikan 1 dosis per kelompok. Kemudian 1 hari sebelum waktu melahirkan, induk dibedah, kemudian uterus diambil dan dilakukan evaluasi terhadap fetus, yaitu uji teratogenitas. Jadi ini tergantung dari tergantung dari hewannya. Kalau misalnya pada tikus itu berapa lama dia hamil? Bunting berapa lama tahu? Nah, kalau nggak tahu, kalian tulis ya. Terus kemudian dicari di Google setelah kuliah ini berapa. Nah, berarti itulah lamanya uji teratogenitas dilakukan. Jadi sebelum melahirkan dia induknya dibedah dan diamati apakah ada kelainan pada fetus. Kemudian kelima ada uji sensitasi kulit. Jadi ini untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitasi kulit. Prinsipnya hewan diinduksi dengan atau tanpa ini ya, dengan dan tanpa. Namanya CFA atau bahasa Indonesianya Field Complete Adjuvant. Kalau tikus diinduksi dengan ini ya, itu artinya dia akan mengalami bengkak yang besar ya. Jadi ini adalah penginduksi inflamasi. Nah, kemudian bagaimana dilihat untuk respon imunnya. Nah, kemudian tingkat derajat reaksi kulit dinilai berdasarkan skala Manuson Clickman. Nah, ini teman-teman bisa baca juga di Google atau Wikipedia atau CFI. Iya, temanku ini sering. Kemudian berikutnya ada uji iritasi. Tadi ada iritasi mata, kemudian akut dermal dan mukosa vagina. Jadi yang digunakan untuk uji iritasi itu apa hewannya? Kalau yang tadi ini hewannya apa? Atau ini? Atau ini? Tikus, Pak. Tikus, Pak. Nah, kalau sensitasi kulit, iritasi? Kelinci. Oke, jadi hewannya tahu ya kalian ya, untuk iritasi hewannya adalah kelinci, albino, yang kelinci putih. Ini untuk mengawati efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan obat pada mata. Jadi obat tadi dipaparkan pada mata, salah satu ya, sedangkan yang lainnya itu dianggap sebagai kontrol. Kemudian diamati. Kemudian ada uji iritasi akut dermal untuk mendeteksi toksik setelah pemaparan. Jadi kita ingat ya ada akut, dan berarti dia singkat. Nah ini waktunya adalah 3 menit sampai 4 jam. Kemudian mukosa vagina untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina. Kemudian dibandingkan dengan yang tidak diuji. Kemudian berikutnya ada toksisitas dermal. Tadi ada uji toksisitas akut dermal dan uji toksisitas subkronis dermal. Kalau akut berarti tadi waktunya berapa? Singkat ya, ingat waktu singkat. Sedangkan subkronis dia agak panjang ya. Nah, dalam ini ya kita lihat selama sebagian umur hewan, tapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Maksudnya jika hewan yang diuji ini umurnya 100 hari,
Berapa berarti lama pengujian subkronisnya? Berapa? Tidak lebih dari 10 hari berarti, Pak? Oke, bagus. Jadi itu ya, untuk uji subkronis maksimal 10% dari seluruh umur hewan. Jadi jika tadi usianya 100 hari, berarti tidak lebih dari 10 hari. Ya, tadi ya, untuk uji ini yang sumber lain, jadi uji toksisitas skin animal, ini bisa juga diuji dengan sekarang ada namanya uji alternatif, yaitu menggunakan kultur sel, yaitu epidermis, dermis, atau pembuluh darah. Jadi kalau di luar negeri udah tidak pakai hewan lagi ya, jadi dia bisa memakai kultur sel yang mengandung sel-sel ini. Tapi itu di Indonesia kita masih menggunakan hewan. Kalau kalian pikir-pikir, dibandingkan menggunakan hewan atau menggunakan kultur sel, mana yang lebih mudah dan lebih cepat dan lebih murah? Halo? Ayo harus aktif. Tadi kan ada uji in vitro sama uji in vivo. Nah, secara umum, mana yang lebih cepat, murah, dan praktis dibandingkan satu dengan yang lainnya? Secara umum. Masih ingat tadi uji in vivo pada apa? Nama lainnya uji in vivo pada? Ada hewan. Ada hewan, Pak. In vivo. Oke. Kalau in vitro pada? Sel lain. Sel lain atau tabung reaksi. Nah, sekarang kalau adik-adik ada dua uji itu, kira-kira mana yang lebih tadi ya? Mana lebih cepat, mungkin lebih murah gitu. Yang mana? In vitro ya, Pak? Uji in vitro. In vitro, Pak. In vitro. Ya jelas in vitro ya. In vitro. Jadi in vitro itu punya kelebihan dia lebih cepat. Karena coba bayangkan, kalau tadi ada uji pada hewan ya, sampai 30 hari, waktunya 3 bulan gitu. Itu baru ketahuan efeknya misalnya ya. Kita coba bandingkan gini. Ada uji kardiotoksisitas. Oke ya, misalnya gini. Ada suatu obat diuji pada tikus, kita kemudian diamati efek jantungnya. Setelah pemberian misalnya adalah 3 bulan. Kita bayangkan. Jadi kan selama 3 bulan itu, kan berarti dari waktu kan lebih lama ya. Jadi kita harus mengamati 3 bulan setiap hari, kemudian baru terakhir kita amati jantungnya. Gitu. Nah satu lagi ada uji yang menggunakan tadi sel. Jadi sel disuntik dengan gen HRG tadi, kemudian dicek langsung interaksinya. Nah, ketika dia interaksinya tinggi, reaktif, berarti ini kemungkinan bisa menyebabkan kardiotoksik. Nah, kan dari situ bisa dilihat perbandingannya, bisa dibayangkan perbandingannya antara in vitro dan in vivo. Bisa? Bisa, Pak. Nah, itulah mengapa sebisa mungkin kalau sekarang itu kalau di luar negeri itu ya, kalau misalnya itu bisa uji in vitro, itu akan lebih dipilih karena dia lebih cepat dan karena ini ya lebih murah bisa jadi. Karena untuk memelihara tikus selama 3 bulan itu kan butuh tenaga yang luar biasa banyak juga, sama memberi pakan, merawat, membersihkan dan sebagainya. Jadi jika misalnya ada uji in vitro penggantinya, maka itu yang dipilih. Tapi untuk sekarang di Indonesia masih pakai uji-uji tadi ya, dan sebenarnya persyaratan untuk uji kayak uji jantung mungkin tidak harus spesifik tadi pakai HRG-C tadi ya, karena emang
uji HRGC itu masih langka di Indonesia seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.